Sipul JJ Kak Mai deh. Setidaknya ya. Ada empat lah. Yang itu yang kalian lihat gedung-gedung besar itu instalasi pengolahan air. Di sini tuh ada lima instalasi pengolahan airnya. Yang ini yang IPA 5, yang tengah itu yang biru tadi kalian lewat itu IPA 4, yang di depan tuh ada 3 lah. Nah, kapasitasnya masing-masing beda-beda. Yang ini 300, yang di tengah itu 500, yang depan itu ada yang 100, ada yang 300, ada yang 100 lebih. Nah, ini jadi air baku nih, air baku dari Sungai Kapuas. Kalau yang untuk impor itu dia gunakan air baku Sungai Kapuas. Kalau yang selat panjang, kalian ada yang tinggal di utara nggak? Menghisap lah, ya kayak katanya pompa di rumah lah, pompa air di rumah, cuman kapasitasnya besar. Jadi sekali narik tuh dia 300 liter per detik gitu. Satu kali tarikan pompanya. Nah, sebelum masuk ke intake Nampak banyak nih kita di sini. bukan kau Dewo. Nah, ini dia. Kita masak pakai itu kecah. Nih, maksudnya dia nggak diam gitu kan? Yang kayak gini ya. Cara lambat supaya vlognya tuh nggak pecah, karena dia udah mulai membentuk berikatan itu tadi. Makanya perlu dikasih kaulin tadi untuk mempercepat ikatan antara tawas dengan kolowit lah, kolowit dari air baku. Nanti dia berikatan tuh. Nah, habis itu bentuklah vlog. Nah, dari sini baru kelihatan ke sedimentasi. Di sedimentasi tuh dari sini sih terakhirnya itu. Tadi kita bisa kita mau ngambil nih, dia udah bisa kepisah tuh. Kita diamkan jalan semenit 2 menit udah kepisah. Kalian udah pernah lihat jar test nggak sih? Belum aja sih kalian kayaknya. Jadi jar test tuh kelihatan sih gimana sih, secepat apa sih dia ngendap gitu, kelihatan. Kalau misalkan ini tuh udah berbentuk kayak vlog gitu loh dia. Kalau kalian agak lihat lebih dekat, kelihatan nggak sih dia mulai kayak gini nih, kayak udah saling berikatan gitu loh dia. Nah, tidak untuk dipisahkan. Dari sini nih evakuasi selesai, dia masuk ke sedimentasi. Sedimentasi apa sih? Jadi sedimentasi tuh proses pengendapan. Itu dari sini. Nih, maksudnya dia nggak diam gitu kan? Yang kayak gini ya. Cara lambat supaya vlognya tuh nggak pecah, karena dia udah mulai membentuk berikatan itu tadi. Makanya perlu dikasih kaulin tadi untuk mempercepat ikatan antara tawas dengan kolowit lah, kolowit dari air baku. Nanti dia berikatan tuh. Nah, habis itu bentuklah vlog. Nah, dari sini baru kelihatan ke sedimentasi. Di sedimentasi tuh dari sini sih terakhirnya itu. Tadi kita bisa kita mau ngambil nih, dia udah bisa kepisah tuh. Kita diamkan jalan semenit 2 menit udah kepisah. Kalian udah pernah lihat jar test nggak sih? Belum aja sih kalian kayaknya. Jadi jar test tuh kelihatan sih gimana sih, secepat apa sih dia ngendap gitu, kelihatan. Kalau misalkan ini tuh udah berbentuk kayak vlog gitu loh dia. Kalau kalian agak lihat lebih dekat, kelihatan nggak sih dia mulai kayak gini nih, kayak udah saling berikatan gitu loh dia. Nah,
tidak untuk dipisahkan. Dari sini nih evakuasi selesai, dia masuk ke sedimentasi. Sedimentasi apa sih? Jadi sedimentasi itu proses pengendapan. Itu dari sini nih. Kelihatan banget kaki. Ini apa tadi? Pokoknya Sini dikit deh, sini dikit supaya kawannya. Mau ke situ juga boleh. Migrasi gak mau. Sini oi. Oh, enggak sih, Dek. Aku bawa sini lagi. Aku kira ikan. orang. Dia tuh di tengah-tengahnya tuh ada namanya pasir silika. Pasir silika. Oh, iya. Kayak batu kecil gitu lah. Nah, pasir silikanya tuh maksudnya buat ikat vlog tadi yang terikut. Ya kan vlognya tuh belum tentu semuanya terendapkan tuh di sedimentasi. Mungkin ada beberapa vlog-vlog kecil yang lewat gitu. Makanya dia dikasih pasir di sini, maksudnya buat filtrasi. Setelah itu, setelah difilter di sini, barulah dia masuk ke reservoir. Nggak ada. Apa? Betul. Reservoir. Reservoir. Ini kalau hujan apa? Ah, itu tuh reservoir Nggak ada. IPA 4 sama 5. Jadi gabungan antara IPA sama jadi kapasitasnya garam. Jadi kenyang. Bisa udah dekat kita nih. Ya. Oh, udah panas. Ada dimasukkan ke booster. Jadi booster tuh kayak penambah tekanan buat dialirkan lagi ke yang ujung. Karena kan kalau yang di ujung tuh dia tidak nyampai. Dia tidak nyampai. Makanya perlu booster kayak tekanan. Nah, kalau misalkan dari sini nih nanti baru dialirkan ke pelanggan melalui pipa-pipa gitu. Ini udah layak konsumsi. Sudah layak konsumsi. Makanya di sini ada namanya lab. Jadi lab itu fungsinya buat kontrol lah gitu, kontrol kualitas air. Kontrol kualitas airnya itu dilakukan kalau di lab tuh jam pengecekannya itu 2 jam sekali, mulai dari jam 6 sampai jam 10 malam kalau di Garut. Nah, kita sekarang pakai Permenkes 02 tahun 2023 tentang air minum gitu lah. Di situ ada standar baku-bakunya, minimal, maksimal yang dibolehkan. Misal aluminiumnya maksimal berapa sih? Nah, kita harapannya yang kita olah itu tidak melebihi, sebenarnya sih di bawah. Cuman yang ada sisa itu biasanya klor. Kenapa? Itu sisa klor kan. Nah, sisa klor itu kalau perpipaan itu kan banyak macam hal yang bisa terjadi. Kenapa? Kita selalu nyarankan kalau udah di pelanggan, kita selalu nyarankan dimasak dulu, bisa langsung diminum gitu kan. Kemarin ada yang nanya, bisa nggak sih Bu langsung diminum gitu kan. Kalau misalkan untuk instalasi, kita bisa bilang boleh kalau mau minum silakan. Cuman kalau udah masuk ke perpipaan, maksudnya mau dialirkan ke pelanggan, kita pasti nyarankan dimasak dulu gitu. Dilihat kondisi airnya dulu, karena kan kita nggak tahu kondisi perpipaan tuh gimana sih. Makanya kita selalu nyarankan kalau sama pelanggan itu kalau udah misal nih seminggu itu tuh air yang dia dapatkan itu terus-terusan. Nah, kita selalu nyarankan adukan saja setelah dia bilang misalkan air itu nih nanti bakalan ada bagian distribusi nanti yang belum jadi kayak dia tuh nembakkan udara gitu lah buat ngebersihkan si jaringan pipanya itu. Karena kan jaringan pipa tuh mungkin aja dia ada endapan, ada kerak di pipa besarnya kayak gitu sih. Makanya biasanya kita bakal menyarankan diadukan saja. Kadang kan orang tuh komplementasi dijaga situ. Ini banyak. Bisa berapa kali kan?
Itu 1, 2, 3, 4, 5 itu bedanya di koagulasi kebanyakan. Di proses koagulasinya. Terus habis itu IPA 1, 2, 3, 4, 5 itu yang otomatis secara keseluruhan dari awal itu IPA 5. Nah, sedangkan IPA 1, 2, 3, 4 itu baru ditambah alat dosising otomatis itu baru-baru ini gitu. Jadi dia pun tidak bisa tidak bisa kita katakan dia tuh otomatis secara keseluruhan. IPA 5 pun kalau misalkan mati listrik, dia harus dihidupkan dari awal. Itu tuh dengan cara manual. Jadi kenapa di sini tuh disediakan genset? Kenapa kalau mati lampu tuh harus nggak boleh lama-lama, ditinggalkan 5 menit tuh udah berubah lah airnya gitu. Udah keproses lah airnya gitu. Nah, habis itu sistem di sini tuh dia 24 jam. Jadi 24 jam tuh air tuh ngalir terus, air tuh diproses terus. Habis itu apa lagi? Intinya gitu sih, konsepnya sama, prosesnya sama. Proses dari IPA 1, 2, 3, 4, 5 tuh punya tahapan koagulasi, punya tahapan filtrasi, sedimentasi, filtrasi, dan masing-masing punya reservoir. Cuma reservoirnya tuh ada yang digabungkan, kayak ini nih, 4, 5 tuh digabung, 1, 3 tuh digabung, IPA 1 sama IPA 3 tuh digabung reservoir. IPA 2 dia punya reservoir sendiri. Itu kalau misalkan untuk di sini kurang lebih kapasitasnya masing-masing dengan kapasitasnya masing-masing. Cuman tipenya beda. Cuman tipe yang bedakan tuh di koagulasi sama filtrasi. Wah, kalian bakalan ada di IPA 2 tuh settlernya tuh bentuknya kayak honeycomb. Apa sih namanya honeycomb tuh? Madu tuh loh, bentuk madu segi 6 ya? Atau segi 8 sih? Heksagon. Jadi settlernya tuh bentuknya heksagon. Jadi dimasuknya tuh dari bawah. Settlernya kalau ini kan settlernya modelnya gini kan, kayak barisan-barisan gitu kan. Nah di IPA 2 tuh dia modelnya kayak bulat-bulat gitu. Itu bedanya. Terus impeller di koagulasi itu dong sih. Sudah bosan teman-teman? Terima kasih sudah mendengarkan.